Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Supra Koperasi, cuy. Udah lama banget saya nggak upload di channel ini ya, cuy. Dan kali ini ada sebuah pekerjaan yang bisa dibilang udah agak parah sih kondisi mesinnya. Ini adalah mesin motor spek ngarit ya, cuy. Jadi ini motor dipakai setiap hari ke sawah, dipakai pokoknya jalan-jalan yang ekstrim lah, di jalan-jalan sawah gitu. Jadi nggak pernah dipakai ke kota ya, pokoknya motor spek ngarit lah. Ini nggak pernah dipakai buat kemana-mana selain ke sawah, cuy. Nah, di sini motornya kondisinya udah lumayan parah ya, yang bisa dibilang yang kondisi bagian dalamnya tuh udah hitam banget, yang menurutku itu disebabkan karena motor ini hampir nggak pernah diganti oli ya. Jadi mungkin dia itu pakai oli bekas yang cuma ditambah gitu. Dan yang kemungkinan berikutnya yaitu ini motor pakai oli palsu ya, jadi bukan oli yang original. Nah, itu yang menyebabkan lumpur dan rada ngerak gitu, cuy. Cuman di sini udah lumayan ya, sekarang kondisinya udah aku bersihkan kemarin. Jadi ya memang nggak bisa bersih banget, cuy, karena ini keraknya udah nempel di bagian crankcase-nya. Ini bisa hilang kalau kedepannya nanti kita ganti olinya rutin dan pakai oli yang lumayan bagus ya. Jadi nanti ini bisa hilang dengan sendirinya kalau kita pakai oli yang bagus dan rutin ganti oli gitu. Untuk sebelah kiri di sini juga udah lumayan. Nah, ini kalian bisa cek dan kalian bisa bandingkan juga, ini udah lumayan bersih. Tinggal di bagian-bagian tepi-tepiannya itu nggak bisa hilang. Udah aku bersihkan pakai bensin, aku kuas-kuas, aku pakai carbolic cleaner, itu juga bisa hilang. Jadi tetap kotor seperti itu. Mungkin kalau dilepas dan disikat kawat itu bisa hilang, cuman nantinya bakalan lama pengerjaannya ya. Jadi biar lebih cepat aku bersihkan aja sebisanya ya. Nah, untuk penggantian part-partnya di sini nggak terlalu banyak ternyata. Ya walaupun kondisinya udah lumayan parah, tapi untuk penggantian partnya nggak terlalu banyak. Di sini untuk kampas koplingnya masih tebel banget ya, jadi ini nggak perlu kita ganti. Cuman kemarin memang slip karena kondisinya di bagian kampas koplingnya ini tuh banyak lumpur-lumpur olinya, jadi nggak bisa nggak bisa keset gitu untuk nempel di bagian plat-plat koplingnya. Nah, ini kondisi plat koplingnya juga masih cukup bagus. Yang saya kaget itu kondisi rumah kampas koplingnya, cuy. Ini nggak ada kocak sama sekali, dan ini masih sepan banget dan masih pas banget, cuy. Biasanya kalau di motor-motor yang kondisi seperti ini yang parah banget itu di bagian sini itu kocak-kocak gitu, tapi ini masih sangat bagus. Di bagian sininya juga masih sangat bagus, jadi ini nggak ada kocak sama sekali. Di bagian stangnya juga masih bagus, jadi nggak ada kerusakan yang parah walaupun kondisinya seperti itu ya. Mungkin karena motor ini kan nggak pernah dipakai jauh, cuma ke sawah-sawah aja, otomatis kondisinya nggak separah yang dibayangkan ya. Terus di bagian loncengnya, nah di bagian loncengnya di sini udah lumayan gerus ya, cuy. Tapi ini masih bisa dibilang wajar sekali ya, masih aman. Nah, ini masih aman. Terus penggantian part selanjutnya yaitu ring piston ya. Nah, ring pistonnya di sini aku ganti merek Fukuyama ya, karena ini murah. Jadi aku pilih merek ini, dan ini udah pakai OS 75 ternyata ya. Kenapa nggak saya kolektor? Karena kondisi pistonnya di sini masih cukup bagus, cuman di bagian lubang-lubang ini ventilasi oli di bagian nih ring olinya itu udah tersumbat. Jadi nanti tadi udah aku lubangin semua dan kondisinya masih cukup bagus juga. Jadi masih dipakai. Di bagian buringnya juga bisa dibilang ini masih cukup bagus, cuy. Gak ada baret sama sekali dan belum gentong gitu, cuy. Jadi masih bisa dipakai. Terus kampas gandanya juga udah aku belikan merek NPP ya. Nah, ini bisa dibilang udah lumayan bagus ya merek ini. Jadi untuk mesin ya, itu jangan coba-coba pakai merek yang murah-murah, cuy, karena mesin itu penggantian partnya itu agak susah karena kita harus bongkar-bongkar. Jadi sekali bongkar kita harus ganti yang merek-merek yang terkenal lah, kalau bisa yang original, cuy. Karena untuk harga originalnya lumayan mahal, aku kasih yang merek NTP aja karena udah beberapa kali pakai merek ini udah cukup bagus, cuy. Nah, selanjutnya di bagian rantai keteng. Rantai ketengnya di sini aku pakai yang original. Ini harganya 89.000 atau 85 ribuan ya untuk Karisma ini. Ini kodenya sama kayak Supra X25 ya, KPH. Ini original, benar-benar original ya, bukan original yang harga 25 ribuan. Terus kita ganti packing. Nah, semuanya kita ganti. Per pak ini
wajib diganti ya kalau kita bongkar. Jadi biar nggak kerja 2 kali juga, biar nggak ada rembes-rembes dan biar nggak ada kompresi yang keluar cuy. Jadi biar mantep lah. Ini udah aku belikan semua. Ini packing head, ini packing head yang belakang ya. Terus ini packing bagian kiri dan kanan. Nah, udah lengkap. Hand grip ini juga aku ganti. Sama gas-gasannya juga aku ganti karena itu pakai gas spontan ya. Jadi nanti kita ganti yang standar pakai punyaan Supra 100 ya, Supra lama atau Supra Fit, sama yang ada tombol starternya, karena rencananya nih nanti tombol starternya aku nyalain biar tanpa mancal-mancal. Jadi kalau pas ngarit tuh nggak ribet mancal-mancal gitu cuy. Tinggal tekan nyala, tinggal gas ngarit gitu cuy. Terus apalagi ya? Ini karet ganda ya. Ini karet gandanya juga wajib diganti, dan ini yang motor manual itu ada besi di bagian dalamnya ya. Ada ring besinya, jadi jangan salah. Kalau yang matic itu nggak ada, tapi kalau yang manual ada cuy. Jadi jangan sampai salah beli. Terus part lainnya nggak ada yang tak ganti. Untuk klepnya di sini juga udah tak bersihkan. Ini udah tak bersihkan ya, nggak kinclong-kinclong banget. Yang penting nggak ada kerak yang nempel. Nanti tinggal kita sekir di bagian headnya, dan di bagian magnetnya juga masih apa ya, masih bagus lah. Kalau magnet sih hampir nggak pernah diganti ya, cuma kondisinya udah agak putih ya kemarin. Aduh, udah nggak bisa dibilang bagus sih, karena di bagian sininya itu lumpur dan apa ya, kayak debu halus gitu, gram-gram gitu banyak banget. Cuma sekarang udah agak mendingan. Di bagian nokennya juga masih bagus, walaupun kondisi olinya seperti itu, tapi nokennya juga masih bagus, nggak ada yang kegerus atau peang-peang. Bagian lahirnya juga masih bagus, pokoknya masih bagus semua sih. Jadi selain yang tak ganti tadi itu semuanya masih bisa dipakai ya, masih normal. Terus filter olinya nih wajib diganti juga. Kayaknya sih ini udah nggak ada filter olinya, tapi kita kasih filter oli supaya kalau pas posisi ngarit dan banyak debu-debu pertambangan di bagian karburatornya itu nggak cepat kotor. Terus bagian sini kalian bisa cek ini hitam banget tuh, ini lumpur banget. Ini udah kelihatan serat-serat apa namanya, tembaganya. Yang kemarin nggak, benar-benar nggak kelihatan cuy, udah parah banget lah. Untuk karburatornya di sini belum aku servis ya, ya mungkin habis selesai pasangin aja biar kita kerjakan satu-satu biar nggak bingung. Ini rumah koplingnya juga masih cukup bagus. Terus apalagi ya, cuman itu aja sih penggantian part-partnya. Dan kita lanjut untuk pemasangannya cuy ya. Untuk pemasangannya untuk pemasangannya nggak aku videokan karena nanti bakalan memperpanjang pekerjaanku. Jadi nanti kita lanjut kalau udah kita pasang dan kita nyalakan mesinnya cuy. Oke. A few moments later. Nah, di sini ada sedikit masalah sebelum pemasangan. Jadi ada beberapa part yang baru tahu kalau nggak ada cuy. Yang pertama, pin dowel. Nah, pin dowel di bagian blok depan headnya ini nggak ada. Jadi aku belikan ini baru nyampe tadi ya, dan nggak muat ya. Nggak muat tuh karena di bagian sini bekas pin dowelnya ini udah banyak keraknya cuy. Jadi harus kita bersihkan biar lubang pin dowelnya ini bisa masuk. Karena sebelumnya kan nggak ada pin dowelnya, otomatis di sini tuh banyak keraknya. Jadi kayak karat-karat gitu. Jadi nanti kita bersihkan dulu biar pin dowelnya bisa masuk. Ini sangat penting ya. Jadi part segini itu benar-benar sangat penting. Ini supaya presisi ya. Jadi di bagian block head depan dengan block head bagian tengah itu pas cuy. Jadi lubang tengah-tengahnya itu bener-bener di tengah, di bagian sini, center ke tengah sini. Kalau nggak dikasih kayak gini, itu bisa ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Jadi takutnya nanti berakibat fatal. Jadi part seperti ini tuh bener-bener sangat penting dan jangan disepelekan cuy. Nah, selanjutnya di bagian tap oli. Bahwa tap oli ternyata udah dol, dan di sini udah aku belikan, harganya 20.000 ya, yang model kayak gini, yang sok-sokan kayak gini. Di sini di paket pembeliannya dikasih lem juga ya. Mana lemnya ya? Pokoknya ada lemnya ya. Jadi lem apa sih? Pokoknya ada lemnya. Tadi mana lemnya cuy? Cari situ nak. Lem yang warna kuning. Ada nggak? Ada di sini. Nah ini. Nah ini lemnya, lem apa namanya, di paket pembeliannya dua warna ya. Ini kayaknya dicampur. Ini harganya 20.000, murah banget. Jadi nanti di bagian sini yang dikasih lem untuk dipasang. Nah di sini ada sedikit penyesuaian. Nggak langsung PNE,
nggak langsung PNP karena untuk tinggi di bagian bautnya ini terlalu panjang. Jadi kalau kita paksa masuk itu nanti keluar di bagian sana cuy, agak tinggi. Jadi agak tinggi ke sana, otomatis nanti ulinya yang ada di bagian mesin itu kalau kita ganti oli itu nggak bakalan keluar semua karena ini terlalu tinggi dan akhirnya nongol keluar ke sana gitu. Jadi kita potong, sesuaikan supaya antara crankcase mesin ini dengan ininya tuh datar gitu. Jadi lebih bawah dikit nggak masalah, yang penting ini nggak terlalu nongol supaya nanti kalau kita ganti oli itu olinya bisa keluar semua gitu cuy. Jadi kita lanjut pemasangannya, kita lanjut lagi kalau udah selesai pemasangannya ya. Oke, dan ini udah selesai semua ya cuy ya. Jadi di bagian mesin semuanya udah selesai aku pasang. Nah, ini udah selesai semua. Udah nggak ada yang kurang lagi, udah beres semua. Double starternya udah benerin semua. Terus kemarin setelah aku pemasangan ada masalah lagi cuy di bagian kiproknya. Ternyata kiproknya nggak rusak. Jadi untuk pengisian ke aki itu nggak bisa. Jadi otomatis aku belikan kiprok. Cuma di sini aku akalin pakai kiprok Absol Trevo ya. Untuk tutorialnya aku cari YouTube untuk nyambung kabel-kabelnya karena beda. Terus masalahnya udah itu aja sih, dan sekarang udah enak ya. Jadi langsung kita coba saja tuh starter awalnya ya, kita langsung coba. Udah enak banget cuy, halus dan mantap loh. Kalau bisa cek suaranya, ini bener-bener halus banget cuy. Nah, kampratnya halus karena udah kita ganti dan suaranya bener-bener halus banget. Nggak ada erek-erek atau apa-apa, benar-benar halus banget suaranya. Karena kemarin untuk kondisi mesinnya itu memang cukup bagus cuy, di bagian stang terus bearing stang itu masih benar-benar sepan banget, masih presisi banget. Jadi saya yakin jadi benar-benar masih bisa dibilang cukup bagus walaupun kondisi olinya kemarin udah nggak karu-karuan ya. Nah ini benar-benar udah enak banget, mantap lah pokoknya. Tinggal gas untuk ke sawah saja. Untuk total biayanya ya mungkin agak lumayan ya, karena beberapa part agak mahal juga dan ada yang aku belikan original juga. Cuman menurutku masih worth it lah dengan biaya segitu dan hasil seperti ini. Oke, mungkin cukup itu aja video update Karisma Spek Ngarit ini ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.